Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah, Stambok F551 17108. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Data Warehouse. Pengertian Data Warehouse adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data, penjualan, gaji, dan informasi lainnya. Dari operasi sehari-hari, secara umum sebuah organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir pekan. Dibuat dalam rentang waktu tertentu. Semua data dalam data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur keakuratan data warehouse, kita dapat menggunakan cara berikut. 1. Cara termudah adalah untuk penyajian data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Cara kedua, dengan menggunakan variasi perbedaan waktu atau dijadikan dalam data warehouse adalah baik secara implement maupun eksplisit, dan unsur waktu dalam sehari, seminggu, sebulan. Secara implisit, misalnya saat data diduplikasi pada setiap akhir bulan atau kuadlatan, unsur waktu akan tetap tersirat dalam data. Cara ketiga, variasi waktu dari data warehouse yang disajikan melalui serangkaian foto-foto yang lama. Snapshot adalah pandangan sebagai besar data yang spesifik yang sesuai keinginan pengguna dari semua data yang ada dalam file only. Materi kedua adalah OLAP. OLAP adalah singkatan Only Analyzation Processing. OLAP berfungsi untuk melakukan analisis data bisnis multidimensi dan menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit, analisis trend, dan permodelan data yang canggih. OLAP adalah dasar untuk berbagai jenis aplikasi bisnis untuk bisnis manajemen, kinerja, perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, analisis model, simulasi data, pelaporan data warehouse. OLAP memungkinkan penggunaan akhir untuk melakukan analisis ad hoc data dalam beberapa dimensi, sehingga memberikan wawasan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Konsolidasi melibatkan data yang dapat dikumpulkan dan dihitung dalam satu atau lebih dimensi. Misalnya, semua kantor penjualan digabungkan ke departemen penjualan atau penjualan divisi untuk mengantisipasi tren penjualan. Drill down adalah teknik yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi melalui rincian. Misalnya, pengguna dapat melihat penjualan untuk produk individu yang membentuk penjualan suatu daerah. Migration dan ditching adalah fitur di mana penggunaan dapat mengambil satu set data tertentu dari kasus OLAP dan melihat irisan dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, materi ketiga, Big Data.
Big data ini untuk merespons kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh data warehouse. Ada sebuah teknologi yang memiliki tools untuk menyimpan dan memproses data secara besar. Teknologi inovasi ini muncul dari beberapa perusahaan teknologi seperti Twitter dan Facebook yang secara periodik meningkatkan kesadaran organisasi lain terkait hambatan akan data mereka. Teknologi big data ini bukannya suatu sistem yang menyimpan banyak data, hanya yang menarik adalah dengan semua data yang terkumpul dalam suatu sistem. Pendekatan baru untuk penyelesaian suatu masalah dapat ditetapkan dengan berbagai cara dan aspek. Saat ini setiap organisasi mulai mendesain dan membangun suatu sistem yang secara objektif dibutuhkan oleh bisnis. Terdapat data-data yang sedang berjalan, bukan pada suatu sistem yang sudah termasuk sejak awal. Big data tidak lepas dari suatu konsep data. Big data muncul atas dasar yang kiasan besar dihasilkan dan beraneka ragam jenisnya. Semua data tersebut diperlukan untuk digunakan sebagai penduduk pengambilan keputusan dan dalam sebuah organisasi dengan waktu yang relatif cepat. Dapat kita lihat bahwa big data dan data warehouse keduanya memiliki tujuan yang sama untuk membangun dan mengambil keputusan pada perusahaan. Lalu di mana perbedaannya? Big data biasanya digunakan untuk sistem file yang berdistribusi untuk membuat data yang sangat besar pada jalur terdistribusi, sedangkan data warehouse tidak memiliki konsep tersebut. Dari sudut pandang bisnis, analisis pandang pada big data akan lebih dibutuhkan dan hasil lebih berarti dalam membentuk untuk menentukan keputusan yang tepat bagi organisasi. Data warehouse biasanya digunakan untuk menganalisis informasi. Data warehouse menggunakan SQL query untuk dapat mengelola database, sedangkan big data menggunakan Hive atau spec SQL. Data yang dimuat pada data warehouse akan digunakan 100% untuk laporan analisis, namun data yang dimuat dengan Hadoop big data maksimal hanya 0,5% yang digunakan untuk laporan analisis hingga saat ini. Kemudian arsitektur data warehouse, contohnya pada Bank Sentral Asia. Bagaimana bukti empirik bahwa BCA menggunakan data warehouse? Data warehouse adalah solusi utama dari pendistribusian database yang ampuh untuk mensuplai data yang dibutuhkan oleh BCA, sehingga sistem tepat berjalan dengan baik dan tidak menggunakan proses bisnis seperti overload dan snag pada server karena kelebihan beban akses dari 814 cabang dan 5.000 lebih ATM aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa database juga bisa kacau karena kesalahan user dalam menginputkan data. 2. Bukti dari keunggulan serta manfaat BCA dalam menggunakan data warehouse. Harus diakui BCA unggul di bidang IT karena bank yang mayoritas sahamnya dikuasai Capaian dan grup Jarum ini melebihi dulu. Membangun program IT-nya itu berarti reliability sistem yang digunakan sudah terbukti dan tidak bisa diandalkan. Apalagi data warehouse atau data mining sudah bisa dimanfaatkan penuh. Apa bentuk arsitektur untuk menanggulangi masalah hingga database dalam pengembangan dengan menggunakan data warehouse? Terkait dengan data center BCA, hingga kini masih mengembangkan sistem 2 center yang saling membackup. Tujuan jika ada masalah di salah satu data center, yang satu lain akan membackup dan mengambil alih tugas. Berbeda dengan kebijakan bank lainnya, BCA memisahkan antara data center dan
Retrieval Center nya sistem DRC telah dimiliki BCA. Arsitektur dapat penyajian kerangkaian dengan mengidentifikasi dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem digunakan dalam perusahaan. Arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen atau yaitu rel-only database. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.